أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, saya mau bertanya mengenai hukum bernyanyi atau berkaraoke. Ini apa hubungannya dengan menghina nasab dan meratapi mayit tadi? Karena Pak Ustaz pernah menyebutkan bahwa kita tidak boleh mendengar musik. Mohon penjelasan Pak Ustaz, apakah sudah pernah dibahas? Sudah pernah dibahas sebenarnya ya. Jadi begini, bernyanyi ya, tanpa musik boleh. Saya ulangi ya, bernyanyi tanpa alat musik boleh. Tapi ulama memberikan kategori. Kapan boleh itu? Misal seseorang melantunkan syair. Syair itu isinya motivasi. Dalam medan perang misalnya. Ada seseorang suaranya bagus, dia motivasi orang untuk berperang. Seorang ibu bernyanyi untuk anaknya, dia karang sendiri kalimat-kalimat yang bagus untuk membuat anaknya tidur, untuk membuat anaknya diam. Nggak masalah. Istri melantunkan kalimat-kalimat sayang dan cinta untuk suaminya dengan suara yang bagus, boleh saja, gitu kan? Artinya di sini nyanyian yang sifatnya tidak ada pelanggaran syar'i, bukan seorang perempuan tampil di depan laki-laki, hukumnya lain, haram. Kalimat-kalimat yang berbau kemaksiatan, gitu kan? Itu haram. Bahkan menyanyi, melantunkan dengan suara bagus itu dianjurkan untuk Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Man lam yataganna bil Qur'ani falaysa minna." Siapa yang tidak memperindah suaranya, melantunkan, melagukan Al-Quran itu dengan baik, bukan dari golongan kami, gitu kan? Suruh lantunkan, memang itu boleh, gak masalah. Pernah juga ada dua orang budak wanita dalam hadis Bukhari datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha pada saat lebaran, kemudian memukul gendang dan melantunkan kalimat-kalimat yang menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW masuk bersama dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Berhentilah, inilah mazamirus syaitan, ini anak-anak panahnya syaitan." Karena memang ada hadis Nabi yang berbunyi, lagu itu adalah, atau musik itu adalah anak-anak panah syaitan. Maka berkata Nabi SAW kepada Abu Bakar, "Tidak wahai Abu Bakar, biarkan mereka ya, agar orang-orang Yahudi mengetahui dalam agama kita ada kelonggaran. Ada kelonggaran, artinya boleh di Idul Fitri, Idul Adha, boleh melantunkan kalimat-kalimat yang baik selama tidak berbau maksiat." Karena tadi dua orang budak wanita di depannya Aisyah saja, gitu kan? Tidak ada laki-laki di situ. Waktu Nabi SAW sama Abu Bakar masuk, mereka diam. Ya, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, alat musik. Jadi lagunya ya, nyanyiannya. Sekarang alat musik. Seperti juga ini masuk dalam kategori laguan ini. Itu biasanya sekarang dilantunkan, misalnya untuk menghafal nama-nama surah Al-Quran. Lalu disambung, gitu kan? Supaya anak-anak TK, SD mudah menghafalnya. Tanpa alat musik, itu nggak ada masalah. Insya Allah masih nggak ada masalah, gitu kan? Supaya untuk mudah menghafal. Tinggal alat musiknya. Alat musik ini ulama sepakat mengatakan, umumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak boleh kecuali gendang. Karena memang gendang lah yang dibolehkan dalam hadis Bukhari tadi, waktu dua wanita, budak wanita yang memukul gendang di depan Aisyah, dan tidak disebutkan alat musik yang lainnya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW membolehkan memukul gendang di perkawinan bagi wanita, di perkawinan bagi kaum wanita. Jadi sesama perempuan, kemudian perempuan-perempuan ini melantunkan kalimat-kalimat hiburan kena acara perkawinan, kemudian mereka memukul gendang tapi sama wanita, dan itu hanya gendang. Dan ini disebutkan oleh Imam Adzabi, disebutkan oleh Imam Syekh Albani, mohon maaf, dalam kitab Adabuz Zifaf, panjang lebar, Anda boleh kembali ke buku itu, menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Ada juga terjemahan dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah, siapa yang bilang lagu itu haram, gitu. Jadi sebenarnya dia tujuannya untuk menarik pembaca untuk baca, dan di dalamnya dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu kan. Kalau di sini Anda tanyakan bernyanyi umumnya, menggabungkan antara lantunan lagu, kemudian berbaur di depan orang-orang yang lawan jenis, menggabungkan lagi dengan alat musiknya, ini yang tidak boleh, gitu kan? Ini yang tidak dibolehkan. Atau ke karaoke misalnya. Ya.
Itu sudah jelas ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah yang sebaiknya ditinggalkan. Kecuali kalau ada karaoke islami. Mungkin Anda heran bagaimana bisa. Saya pernah berkelakar dengan beberapa teman. Saya bilang saya punya ide, ini jangan sampai disalahpahami lagi. Saya mau buat karaoke islami. Gimana itu Ustaz? Ya nanti kalau orang masuk ke ruangan karaoke-nya cuma boleh masuk dia dengan mahramnya dan di dalamnya ada Syekh Sudes, Syekh Surem gitu. Jadi bukan penyanyi-penyanyi tapi dia belajar tilawah di situ. Terus salah seorang ikhwah bilang, waktu itu murid saya bilang begini, kalau gitu Ustaz sekalian kita buatin di situ nanti tempat ruqyah. Ya benar, kita ruqyah aja di situ sekalian.